saya, ketika kita nyanyi itu, ketika kita ibadah, Tuhan ada di situ. Jadi kita harus menghormatinya. Ya, kalau kita tidak menghormati memang hadirat Tuhan, kita nggak dapat apa-apa, nggak bisa. Karena Tuhan, maka firman Tuhan dikatakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan kuasanya atau kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu firman, ya. 2 Taurus 9:16, ya, 2 Taurus 16:9, ya, dikatakan Tuhan mencurahkan kuasanya atau kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Tuhan enggak, maka firman Tuhan berkata, Tuhan tidak, jangan lemparkan, dikatakan mutiara kepada batu. Maaf kalau disebut. Artinya itu jangan kasih sembarangan kepada orang yang enggak menghargai ibadahnya. Tidak bisa, ya. Jadi yang kata lain saudara, maka dikatakan di sini, ketika kita beribadah, sikap kita harus sikap yang hormat sama Tuhan, sikap yang mengagumi Tuhan, sikap yang saudara kasih membuat Tuhan itu ada raja yang harus layak untuk disembah. Maka dikatakan adalah Ulangan, ya. Ulangan 10, saudara kasih ayat 20 dan 21, ya. Ulangan 10, saudara kasih ayat Ulangan 10 ayat 20 sampai 21. Sama-sama kita baca, 2, iya. Engkau harus takut akan Allahmu, ia padanya harus engkau beribadah dan berpaut, dan demi haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan yang enam perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Amin. Dikatakan sebagai jadi Dia dan kata haruslah kau takut akan Allahmu, dan kepadanya lah engkau harus beribadah dan berpaut. Berpaut artinya menyatu dengan Tuhan. Hati kita dengan hati Tuhan menyatu, pikiran Tuhan dengan pikiran kita menyatu, roh kita dengan roh Tuhan menyatu. Jadi saudara kasih berpaut, gak ada yang lain. Saudara kasih tertuju hati kita kepada Tuhan, tertuju saudara kasih ya pikiran kita kepada Tuhan. Saudara kasih dengan kata lain maka dikata, Dialah yang menjadi pokok puji-pujian. Wow, saudara, siapa yang menjadi pujian kita? Maka saya katakan tadi, ketika kita menyanyi itu kita sedang memuji sebenarnya. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena besar perbuatannya yang sudah diperbuatnya dan akan diperbuatnya. Sudah memuji seseorang kenapa? Mungkin karena cantik, karena ada perbuatannya sama kita. Sudah lalu kita, oh baik kali kok ya, makasih ya buat pengorbanmu gitu ya. Kita memuji dia karena ada sesuatu yang diperbuatnya. Kita juga demikian, kita puji-puji Tuhan, Dia menjadi pokok pujian kita karena besar sudah perbuatannya. Dia memindahkan kita dari liang kubur, harusnya saudara kekasih mati selama-lamanya di neraka, tapi karena Dia mati menebus saya dan saudara, kita bisa masuk surga. Jadi layak Dia dipuji, layak Dia ditinggikan. Maka dengan kata lain Bapak Saudara, kalau kita nggak memuji Dia, kita nggak nyembah sama Tuhan, kita sedang berkata, kau nggak ada buat apa-apa sama aku. Gak ada yang kau perbuat padaku, gak layak kau menerima pujian dari aku. Tapi ketika kita merasa hidup kita ini, napas kita ini, semua datangnya dari Dia, maka itu membuat kita sebagai kekasih terkagum-kagum akan Tuhan, memberi penghormatan dan sebagai kekasih pengagungan hanya kepadanya. Karena kita sadar semua yang ada pada kita, bahkan rambut sebiji pun, semuanya datangnya dari Tuhan. Dan itu akan membuat kita memberikan suatu hormatan sepenuhnya kepada Tuhan, menghargai Tuhan, mengagumi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Maka dikatakan layak Dia disembah, layak Dia ditinggikan. Tapi dengan kata lain, memang bagaimana caranya biar kita bisa mengerti menyembah Tuhan, sebagai kekasih memberikan penyembahan yang terbaik. Maka kita harus hidup dalam roh Tuhan, ngerti kehendaknya Tuhan, karena hanya roh bisa menyatu dengan roh. Maka firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4, dikatakan ayat terakhir mungkin, saudara dikatakan sini ayat 22 ya sampai dengan 24 ya. Yohanes 4 ayat 22 sampai dengan 24 ya. Saya baca ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kamu kenal. Kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
menyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita hanya bisa menyembah Tuhan memang kalau kita dalam roh Tuhan. Kalau seperti saya katakan tadi, hujan loh katanya ya, saudara kekasih, kami sudah menyembah saudara kekasih, hujan loh dengan saudara. Dia dalam suasana daging, nggak ngerti dia, ya, saudara kekasih. Tapi kalau kita dalam roh Tuhan itu membuat kita takluk sebenarnya, menundukkan keakuan kita. Tadi yang Tuhan berkata, tunjukkan keakuan kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam roh akan mampu menundukkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Maka dikatakan ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan kau pada waktunya. Jadi kita hanya mampu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan